Poin yang pertama yaitu etika dan akhlak administrasi perkantoran. Adapun pengertiannya yaitu administrasi perkantoran harus dijadikan berdasarkan nilai religius, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan amanah. Adapun konsepnya yaitu etika, akhlak, sumber etika dan akhlak, Al-Quran dan hadis. Nilai utamanya ikhlas, jujur, adil, amanah, sabar, dan santun. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efektivitas kerja, menjaga integritas dan keadilan, mengutamakan kesejahteraan bersama, menjalankan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Peran dalam membangun budaya organisasi yaitu akhlak kerja Islam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan beradab, membentuk budaya organisasi yang harmonis, disiplin, dan saling menghargai. Poin yang kedua yaitu konsep ruang lingkup manajemen perkantoran. Prinsipnya yaitu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah dan pengarahan, mengutamakan kepentingan organisasi, upah yang adil, ketertiban, keadilan, dan stabilitas pegawai. Adapun fungsinya yaitu perencanaan, menetapkan tujuan, pengorganisasian, membagi tugas, pengarahan, memberikan instruksi, pengawasan, mengevaluasi. Adapun tujuannya yaitu menerima, merekam, mengatur, memberikan dan melindungi informasi. Ruang lingkupnya yaitu ruang perkantoran, komunikasi, pegawai kantor, perabot dan peralatan kantor, peralatan dan mesin kantor. Dan poin yang ketiga, fungsi manajemen dalam konteks perkantoran. Adapun modelnya, model tradisional yang dimodernisasi, model berbasis teknologi informasi. Adapun prinsip-prinsipnya, prinsip efisiensi, hemat biaya, tenaga dan waktu, efektivitas, hasil sesuai tujuan, fleksibilitas, mudah beradaptasi terhadap perubahan, pemanfaatan teknologi, mendukung kerja cepat dan akurat, orientasi informasi, kantor sebagai pusat data dan keputusan. Fungsinya yang pertama perencanaan, proses menentukan tujuan, proses untuk menentukan tujuan. Adapun manfaatnya mencegah pemborosan. Yang kedua pengorganisasian, proses menentukan, mengelompokkan dan mengatur aktivitas. Yang ketiga penggerakan, upaya motivasi, memimpin dan mengarahkan pegawai. Yang keempat pengawasan, proses memastikan kegiatan sesuai rencana. Yang keempat perangkat lunak pengolah dokumen dan data. Adapun pengertiannya, kumpulan instruksi digital yang digunakan komputer untuk memproses informasi, dapat berupa program. Manfaatnya meningkatkan efisiensi kinerja, mengurangi kesalahan manual, memudahkan proses dan penyimpanan data, meningkatkan kolaborasi. Adapun perannya dalam transformasi digital, mengubah cara bisnis, meningkatkan efisiensi, mendukung digitalisasi. Adapun tantangannya yaitu biaya dan lisensi tinggi, kurangnya pelatihan SDM, risiko kebocoran data. Dan adapun upayanya melakukan pelatihan digital, memilih software sesuai kebutuhan organisasi, membangun budaya kinerja adaptif dan inovatif. Macam-macamnya, perangkat lunak sistem, perangkat lunak perkantoran, web browser, perangkat lunak pengolah gambar. Kelima yaitu sistem arsip digital dan manajemen berbasis data. Adapun pengertiannya yaitu arsip digital yaitu dokumen atau informasi disimpan dalam bentuk elektronik, baik teks, gambar, video atau audio untuk memudahkan akses dan keamanan dan efisiensi ruang. Adapun tantangan dalam arsip digital yaitu kurangnya pemahaman pegawai, SDM belum kompeten di bidang TI, kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai. Tahapan digitalisasi arsip yaitu pengumpulan bahan, pemindahan, manipulasi format, entry data dan pencarian, konveksi, vertifikasi, hasil scan. Landasan hukum arsip digitalisasi di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Yang keenam yaitu identifikasi masalah, administrasi, dan teknik analisis akar masalah atau RCA. Faktor yang sering muncul yaitu internal dari aspek SDM, internal eksternalnya perubahan regulasi yang cepat. Permasalahan yang sering muncul duplikasi arsip, ketidaksesuaian data, dan keterlambatan penyelesaian dokumen. Dampaknya yaitu menurunnya kepercayaan publik, pemborosan anggaran, dan kerugian waktu staf. Teknik analisis akar masalah RCA. RCA yaitu metode atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk menemukan penyebab utama dari suatu permasalahan. Dengan langkah-langkahnya, identifikasi masalah, kumpulkan data dan informasi, analisis fakta, dan gunakan metrik analisis. Manfaat yang dapat dirasakan yaitu perbaikan berkelanjutan, menghindari terulangnya masalah, dan meningkatkan kepercayaan publik. 7 yaitu teknik supervisi staf administrasi dan penyusunan instrumen evaluasi kinerja. Pengertian teknik supervisi yaitu proses pembinaan, bimbingan, dan pengarahan terhadap staf administrasi agar bekerja efektif dan profesional. Fungsinya untuk kontrol mutu yaitu memastikan standar kerja yang terpenuhi. Prinsipnya ada 3. Yang pertama ilmiah berdasarkan data, yang kedua profesional, adil, transparan, dan beretika. Yang ketiga demokratis, yaitu melibatkan staf dalam pengambilan keputusan. Evaluasi yaitu proses menilai prestasi kerja pegawai secara objektif dan terukur. Yang kedelapan yaitu komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Pengertian komunikasi kantor adalah proses yang dimulai dari penyalinan ide, pengolahan data, menjadi informasi, dan penyampaian pesan oleh pihak yang berwenang. Adapun fungsinya yaitu fungsi kontrol, fungsi motivasi, fungsi emosi, dan fungsi informasi. Prinsip-prinsipnya yaitu menghargai, empati, memahami, jelas, dan rendah hati. Adapun teknik untuk mencapainya yaitu mendengarkan aktif, menggunakan bahasa yang jelas, mengatur waktu dan prioritas, mengatur pertemuan yang efektif. Manfaatnya yang dapat dirasakan yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan kolaborasi, membangun hubungan yang baik. 9 yaitu korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Korespondensi resmi adalah komunikasi tertulis formal antara individu atau instansi. Etika dalam berkomunikasi yaitu menjaga ucapan, sopan santun, mendengarkan, saling menghargai. Tujuannya untuk menghormati atau mempererat hubungan. Etika komunikasi itu adalah pedoman perilaku dalam berbicara atau berinteraksi. Ciri-ciri dari korespondensi resmi yaitu pesan tertulis, isi berupa informasi, satu surat, satu pesan, gaya bahasa formal dan sopan. 10 yaitu perencanaan kebutuhan SDM dan sarana prasarana. Pengertian dari perencanaan yaitu proses menentukan arah dan langkah organisasi agar tujuan tercapai secara efektif. Tujuannya yaitu memastikan operasional kantor berjalan efisien, produktif, dan akuntabel. Perencanaan sarana dan prasarana. Pengertian dari sarana yaitu alat langsung yang digunakan seperti komputer, prasarana, fasilitas pendukung seperti gedung. Tahapan dari perencanaan yaitu analisis kebutuhan, inventarisasi, perencanaan anggaran, implementasi pengadaan, dan monitoring. Tantangannya yang sering dihadapi keterbatasan anggaran, perubahan teknologi, solusi dari tantangan tersebut, pelatihan internal, dan peningkatan kompetensi sistem HRIS. 11 yaitu penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Pengertiannya yaitu proses perencanaan dan pengaturan penggunaan dana kantor agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Perannya yaitu mengatur pembiayaan operasional kantor,
menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Adapun pengelolaannya, proses strategis meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana agar penggunaannya tepat sasaran. Metode alokasinya yaitu membedah proyek menjadi tugas kecil, menentukan kebutuhan sumber daya, menetapkan kriteria penggunaan, monitoring dan realokasi bila perlu. Yang terakhir yaitu tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran. Teknologi terkini seperti digitalisasi dokumen, kecerdasan buatan, manajemen security, dan penggunaan ruang kerja yang fleksibel. Adapun dapat kita lihat dampaknya, yaitu dampak positifnya menghemat waktu, biaya, dan tenaga, meningkatkan produktivitas dan mutu hasil kerja, mempermudah komunikasi, kontrol, dan pengawasan, menumbuhkan motivasi dan efisiensi, dan ada pula dampak negatifnya seperti biaya perawatan tinggi, membutuhkan pelatihan operator, dan ketergantungan pada sistem dan potensi, dan kemungkinan kerusakan mesin. Upaya untuk menghadapi tersebut yaitu melakukan pelatihan peningkatan literasi, menerapkan sistem keamanan yang kuat.